Halo semuanya. Pada pertemuan kali ini, saya akan sampaikan materi tentang distribusi geometrik dan distribusi negatif binomial. Oke, saya akan share dulu materinya. Ya. Oke. Nah, eh, distribusi geometrik ini deskripsinya bahwa kita memiliki beberapa tindakan Bernoulli yang saling bebas dengan peluang setiap tindakan berhasil itu konstan, artinya sama dari tindakan ke tindakan. Andaikan besarnya peluang berhasil tersebut adalah P. Jadi pembaca geometrik ini adalah pembaca yang menyatakan eh, tindakan berhasil pertama kali, ya. Jadi berhasil pertama kali pada tindakan ke berapa. Bisa saja dalam satu kali tindakan saja langsung berhasil, ya. Atau untuk mendapatkan berhasil pertama kali bisa pada tindakan kedua, ketiga, dan seterusnya. Oleh karenanya untuk mendapatkan tindakan berhasil ke satu misalnya itu berarti tidak pernah gagal, ya, tidak pernah gagal. Jadi gagalnya nol. Untuk mendapatkan tindakan pertama kali berhasil pada tindakan kedua berarti tindakan pertama gagal dan seterusnya, ya. Jadi untuk tindakan berhasil pertama kali eh, itu pada tindakan ke X, ya, maka berarti ada X min 1 tindakan yang gagal. Kalau peluang berhasil itu P, maka peluang gagalnya 1 min P. Dengan demikian, fungsi kepekatan peluang dari distribusi geometrik tersebut dinyatakan sebagai P kali 1 min P pangkat X min 1. Atau sering disebut kalau 1 min P itu misalkan sama dengan Q, ya, Q, maka ini P kali Q pangkat X min 1. Untuk X dari 1, 2, 3, dan seterusnya. Ini sebagai ruang contohnya. Artinya berhasil pertama kali pada tindakan ke-1, berhasil pertama kali tindakan kedua, dan seterusnya, ya. Jadi ini bisa terbilang tak terhingga. Jadi terbilang, kita bisa bilang yang 1, 2, 3, dan seterusnya. Tapi bisa sampai tak terhingga. Nah, adapun ini sebetulnya bukan momen ke K di sekitar titik pusat, tapi nilai harapan. Jadi momen pertama nih, ya, momen pertama di sekitar titik pusat atau nilai harapannya bisa jadi dengan nanti teknik yang lain momen ke K itu bisa diperoleh, ya. Ya, jadi pertama kali kita akan evaluasi nilai harapan, ya, nilai harapan X atau momen pertama di sekitar titik pusat, ya. Jadi EX ini sama dengan, sesuai dengan definisi, ini sama dengan jumlah dari X kali peluangnya, ya. X-nya tadi dalam ruang contohnya itu dimulai dari 1 sampai tak hingga. Nah, kemudian kita ganti fungsi kepekatan peluangnya dengan fungsi kepekatan peluang geometrik, maka ini menjadi X kali P kali Q pangkat X min 1, ya. Sekali lagi, ya, Q di sini adalah 1 min P. Nah, dengan melihat unsur-unsur yang ada di belakang jumlah ini, notasi jumlah ini yang tidak mengandung X adalah P. Jadi P-nya bisa ke depan tanda jumlah, ya. Kemudian ini menjadi X kali Q pangkat X min 1. Ya. Ini Q-nya nggak bisa ke depan karena ada pangkatnya atau ada X-nya di sini. Pangkatnya yang merupakan unsur X ini, ya. Sehingga ini menjadi X kali Q pangkat X min 1. Nah, kalau kita lihat bentuk seperti ini adalah bentuk sebuah turunan, ya, sebuah turunan dari bilangan berpangkat. Jadi kalau kita mempunyai bilangan Q pangkat X, kalau kita turunkan sebagai dengan bilangan dasarnya Q, jadi diturunkan terhadap Q, maka kita punya X Q pangkat X min 1. Nah, jadi ini bisa diganti menjadi
turunan seperti ini. Nah, sekali lagi ya, jadi XQ pangkat X min 1 ini diganti menjadi ini. Nah, karena yang dijumlahkan itu adalah menurut X-nya, jadi kalau ini kita lihat ini turunan X pangkat 1, ditambah turunan X pangkat 2, dan seterusnya, itu sama dengan turunan dari jumlah Q pangkat X ya, turunan Q pertama Q pangkat 1, Q pangkat 2, Q pangkat 3, dan sebagainya. Ini sama aja, kita bisa menukarkan antara turunan dan notasi jumlah ini. Karena ini diskrit ya. Nah, kemudian karena penjumlahan ini dari X dari 1 sampai tak hingga, ini Q pangkat X ya, kita tahu bahwa Q itu adalah sebuah bilangan di antara 0 dan 1. Karena apa? Karena P juga sebuah bilangan di antara 0 dan 1, nilai peluang. Maka jumlah mirip seperti ini kalau dimulai dari 0 sampai tak hingga, kita punya ini ya. Jadi kalau ini kita tambahkan dulu untuk Q-nya yang berpangkat 0, jadi di sini ditambahkan Q berpangkat 0 sehingga jumlahnya mulai dari 0 sampai tak hingga. Kemudian dikurangi ini karena di sini jumlah, di sini dikurangi supaya nilainya tidak berubah. Nah, kita tahu bahwa jumlah ini sama dengan 1 dibagi 1 min Q. Jadi kalau Q adalah sebuah bilangan di antara 0 dan 1, maka jumlah ini menjadi 1 dibagi 1 min Q. Ya. Q pangkat 0, 1. Jadi 1 dibagi 1 min Q dikurang 1. Karena 1 ini sama dengan 1 min Q dibagi 1 min Q, maka di bawah 1 min Q, di atas ini 1 dikurang yang pengurangnya 1 min Q, tinggal Q dibagi 1 min Q. Nah, kemudian diturunkan. Ini belum diturunkan ya. Ini hanya mengelaborasi nilai di sini itu berapa. Setelah diturunkan, maka nilainya menjadi ini sama dengan U per V ya. U per V kalau katakanlah begitu ya, ini menjadi V kuadrat U aksen V dikurang V aksen U ya. Nah, ini ini jadi di bawah ini menjadi 1 min Q kuadrat, kemudian karena diturunkan terhadap Q ya. Ini kemudian di sini diturunkan 1, jadi U aksennya 1, V dikurang U V aksen ya. V aksennya jadi di sini min Q. Sehingga kalau ini min plus Q, jadi Q-nya habis di atas menjadi 1 dibagi 1 min Q dalam kurung kuadrat kali P. Kita tahu karena 1 min Q adalah P, maka ini hasilnya adalah P dibagi P kuadrat, sehingga dengan demikian nilai harapan dari X-nya adalah 1/P. Ya. Kemudian untuk mencari varian dari X, ini terlebih dahulu kita cari momen faktorialnya di sini ya, momen faktorial di sini. Nah, karena kalau kita cari dengan menggunakan nilai harapan X kuadrat itu sangat sulit di sini kuadrat ya. Di sini karena turunan pertamanya adalah X Q pangkat X min 1, turunan keduanya X kali X min 1, Q-nya pangkat X min 2, dan seterusnya kita gunakan momen faktorial. Momen faktorial seperti ini. Jadi nilai ini sama dengan X kali X min 1 kali fungsi kepautan peluangnya ya. Nah, ini dengan cara yang sama ya, bahwa kalau ini X ini sama dengan 1, ini hasilnya 0 jumlahnya. Bahkan kalau ini X-nya sama dengan 0 juga, hasilnya juga 0. Hasilnya juga 0 ya. Oke. Nah, kita lihat nggak masalah di sini ya. Kita lihat di sini X, jadi bentuk X kali X min 1 Q pangkat X min 2 ini adalah turunan kedua ya. Turunan kedua dari Q pangkat X. Turunan kedua dari Q pangkat X. Jadi kalau ini turunan pertamanya adalah X Q pangkat X min 1, turunan keduanya X kali X min 1 kali Q pangkat X min 2. Ya. Nah, supaya di sini min 2 tadi Q ini P-nya karena tidak ada X-nya kita keluarkan di depan sama dengan, dan Q-nya supaya jadi pangkatnya X min 2 berarti ini ditambah 1 di sini. Jadi PQ kali ini jadi Q pangkat X min 1 ya. Jadi di sini
di depan sama dengan itu PQ. Nah, turunan kedua dari ini bisa tukar tempat dulu, ya. Nah, kemudian eh, kita elaborasi seperti yang tadi. Di sini kalau ini Q pangkat X, di sini Q pangkat 0 ya. Oke. Nah, turunan kedua dari Q dari 1 min Q ini sama dengan turunan pertama dari, kalau ini diturunkan. Jadi ini diturunkan lagi ya. Nah, ini sama dengan turunan dari 1 dibagi 1 min Q dalam kurung kuadrat ini adalah 2 dibagi 1 min Q pangkat 3. Nah, oleh karenanya setelah kita elaborasi ini jadi 2PQ, ini jadi P pangkat 3, atau ini P-nya dibagi menjadi 2Q 2Q dibagi P kuadrat, atau 2 kali 1 min P dibagi P kuadrat. Itu adalah nilai harapan dari X-1, X kali X-1 ya. Nah, untuk variannya, karena varian X itu sama dengan nilai harapan X kuadrat dikurangi nilai harapan X yang dikuadratkan, maka nilai harapan X kuadrat ini bisa dicari dari dua suku ini. Jadi kalau ini dikalikan jadi X kuadrat dikurang X, supaya jadi X kuadrat saja harus tambah X lagi. Jadi nilai harapan dari X-1 ditambah nilai harapan X. Nah, hasil ini adalah nilai harapan X kuadrat. Baru dikurang nilai harapan X yang dikuadratkan. Tadi sudah kita dapatkan nilai harapan ini adalah 2 kali 1 min P dibagi P kuadrat. Nilai harapan X juga sudah di depan, seper P, dan nilai harapan X yang dikuadratkan adalah seper P kuadrat. Sehingga kalau ini kita evaluasi, ini menjadi 2 dikurang 2P ditambah ini karena seper P menjadi P kuadrat, tambah P dikurang 1. Nah, 2 dikurang 1, 1, min 2P ditambah P min P, ini jadi min 1 min P dibagi P kuadrat, atau Q dibagi P kuadrat. Ini adalah varian dari pembaca geometrik. Ya. Nah, sedangkan fungsi pembangkit momennya bisa dicari berdasarkan definisi ya, berdasarkan definisi nilai harapan dari E pangkat X. Jadi di sini E pangkat X kali fungsi kepekatan peluang geometrik, ya, yaitu P kali Q pangkat X-1. Nah, sekali lagi yang nggak ada unsur X-nya, karena ini penjumlahannya menurut X adalah P-nya ke depan dulu, jumlah dari 1 sampai tak hingga dari E pangkat X kali Q pangkat X-1. Nah, sekarang kita punya di sini ada E pangkat X, di sini ada Q pangkat X min 1, supaya ini kita jadikan satu untuk memudahkan evaluasi. Di sini adalah QE pangkat T dalam kurung pangkat X ya. Ini sama dengan Q pangkat X karena kurang 1, di sini kali Q min 1 ya. Nah, Q min 1 ini sudah ada X lagi, kita bisa pindahkan ke depan tanda penjumlahan ya. Kemudian kita kalikan jumlah dari ini. Nah, sama seperti tadi triknya, ya, kita tahu bahwa jumlah kita harus tahu dulu bahwa Q adalah bilangan dari 0 sampai 1, dan E pangkat T ini dievaluasi pada titik di sekitar titik 0 di sini ya. Sekitar titik 0, artinya masih kurang dari 1 ya, masih kurang dari 1. Maka kita bisa menggunakan informasi bahwa jumlah dari X mulai dari 0 sampai tak hingga dari QE pangkat T, QE pangkat T dipangkatkan X ini sama dengan 1 dibagi 1 min QE pangkat T. Ya. Kemudian kita tahu ini 1, artinya kita punya 1 dikurang 1 ditambah QE pangkat T. Kalau ini buat sama dengan ini ya. Sehingga kita punya sebelah atas ini menjadi QE pangkat T, di sebelah bawahnya 1 dikurang QE pangkat T. Nah, ini P kali Q pangkat min 1, atau artinya P dibagi Q. Q ini habis, sehingga kita punya fungsi pembangkit momennya adalah PE pangkat T dibagi 1 min Q E pangkat T. Oke? Nah, sekarang kalau kita membahas distribusi negatif binomial.
Nah, negatif binomial itu terdiri dari beberapa tindakan Bernoulli yang saling bebas, ya. Beberapa tindakan Bernoulli saling bebas. Sama seperti geometrik dengan peluang berhasil untuk setiap tindakan itu tidak berubah atau konstan yang besarnya P. Hanya saja ini sebetulnya generalisasi dari distribusi geometrik. Kalau distribusi geometrik itu berhasil pertama kalinya pada tindakan ke X, ya. Kalau negatif binomial ini berhasil ke R kalinya pada tindakan ke X. Nah, kalau ke R kalinya pada tindakan ke X, bukan satu ya, maka di sini X-nya bisa saja tidak pernah gagal, langsung R kali berhasil, 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 berhasil begitu ya. Nah, ini tidak pernah gagal, ini gagal sekali, gagal dua kali, dan seterusnya ya. Ini jadi gagal sekali berhasil R, gagal dua kali berhasil R ya, dan seterusnya kan yang dihitung berhasilnya berhasil ke R kali ya, sehingga fungsi kepekatan peluang dari distribusi negatif binomial ini adalah kombinasi dari R-1 dari X-1 kali P pangkat R kali Q pangkat X-R. Nah, sebagaimana kita tahu ini tadi didefinisikan sebagai ruang contohnya adalah R, R+1, R+2, dan seterusnya. Nah, distribusi negatif binomial ini juga bisa dideskripsikan sebagai dengan pembaca baru, yaitu banyaknya tindakan gagal yang kita itu gagalnya, ya, hingga tindakan berhasil ke R kalinya terjadi. Jadi kalau di sini mulai 0, 1, 2 ya. Jadi kita anggap bahwa Y itu sama dengan X dikurang R. Ya, Y sama dengan X dikurang R. Jadi kalau ini pembaca acaknya X ya, ini pembacanya Y. Jadi Y sama dengan X dikurang R. Jadi kalau R-nya X, Y-nya 0, R-nya X plus 1, X-nya R plus 1, Y-nya 1, X-nya R plus 2, Y-nya 2, dan seterusnya. Nah, dengan demikian karena Y sama dengan X min R, ini berarti X sama dengan Y plus R. Jadi diganti di sini Y plus R, ya. Di sini Y plus R, ya. Oke, di sini Y karena ini X min R ya. Nah, di sininya pengetahuan pulangnya. Nah, karena kombinasi R-1 dari Y plus R-1 ini sama dengan kombinasi Y dari Y plus R-1, kita bisa gunakan informasi yang di bawah ini. Ya. Oke. Nah, oke. Jadi ruang contohnya menjadi 0, 1, 2, dan seterusnya. Nah, untuk memeriksa bahwa total peluang pengubah acak ini adalah 1, ini sama dengan kita perlu menunjukkan bahwa ini ya, bahwa total peluang ini sama dengan 1 ya. Total peluang ini sama dengan total peluang ini atau jumlah ini harus sama dengan 1 ya. Karena Y-nya kan mulai dari 0 nih, Y dari 0, 1, 2 sampai tak hingga. Kombinasi Y dari Y plus R-1, P pangkat R, Q pangkat Y. Ingat ya, Y-nya adalah banyaknya gagal. Ya. Gagal 0, yang jelas peluang berhasilnya itu R. Banyaknya berhasil adalah R. Ya. Yang di sini buah bacanya adalah banyaknya gagal. Ya, gagal. Banyaknya gagal hingga R berhasil terjadi. Ya. Nah, oke. Karena kombinasi Y dari min R ini, ya, kombinasi Y dari min R ini bisa dituliskan menjadi begini, yang bawah ini Y faktorial ya. Kemudian di sini min R kali min R min 1 kali min R min 2 kali min R min 3 kali dan seterusnya sampai min R min Y per 1. Ya. Nah, ini bisa dituliskan balik menjadi kalau di sini min 1 pangkat Y, Y-nya tergantung apakah Y-nya 1, 2, 3, dan sebagainya. Kalau dia ganjil, di sini tandanya negatif, kalau misalnya genap tandanya positif. Ya. Nah, jadi ini jadi R plus 1, dan seterusnya R plus Y min 1, ya, bagi Y faktorial. Nah, kita tahu bahwa yang di sebelah kanan ini adalah kombinasi dari Y plus R min 1. Nah, Y dari Y plus 1. Oke, sehingga ada hubungan bahwa kombinasi Y dari Y plus R min 1 itu sama dengan min 1 pangkat Y kali kombinasi Y dari min R.
Jadi ini dengan menuliskan, ya ini kan kita melihat apakah jumlah tadi ini P pangkat R, ini nggak ada Y-nya ya, P pangkat R, kemudian yang di belakang ini kombinasi Y dari Y plus R min 1 kali Q pangkat Y. Oke. Nah, karena kombinasi ini sama dengan ini, jadi min 1 pangkat Y kali kombinasi Y pangkat min R, nah, ini kita ganti, kemudian min 1 pangkat Y, di sini Q pangkat Y, ini sama-sama pangkat Y, kita jadikan satu menjadi min Q pangkat Y. Min Q pangkat Y. Nah, ini kita tahu bahwa jumlah seperti ini, ya kita tahu ini hubungan bahwa 1 plus T pangkat K itu sama dengan jumlah dari kombinasi N dari K, T pangkat N dari 0 sampai T hingga. Sehingga jumlah ini sama dengan 1 dibagi 1 min Q, pangkatnya R. Kita lihat di sini N, ya ini N-nya, kemudian N-nya itu sebagai indeks penjumlahannya. Yang kita lihat adalah T-nya, T-nya adalah min Q, 1 min Q, kemudian K-nya adalah min R. Ya, hanya min R. Jadi ini jadi apa namanya 1 dibagi 1 min Q pangkat R, karena dibalik susunannya. Nah, oleh karena hubungan 1 min Q sama dengan P, kita tahu P di sini P pangkat R, di sini menjadi P pangkat min R. Dengan demikian ini sama dengan 1. Jadi jumlahnya 1. Total peluang sudah kita tunjukkan sama dengan 1. Namun demikian, untuk mendapatkan nilai harapan, kita tidak bisa menggunakan cara yang serupa dengan yang sudah kita tunjukkan dari distribusi geometrik. Dengan demikian, untuk mendapatkan nilai harapan dari distribusi negatif binomial ini, EX, dan variannya, dari pengubah acak X ini kita gunakan informasi bahwa karena tadi terdiri dari beberapa pengubah acak geometrik yang saling bebas, ini kalau X1, X2 sampai XR ini kita anggap misalkan R adalah bilangan bulat positif, ya, bilangan bulat positif dari pengubah acak geometrik yang saling bebas dan identik. Dengan bebas dan identik itu fungsi kepekatan peluang yang sama, dan karena setiap XI merupakan pengubah acak geometrik, yaitu yang menyatakan banyaknya tindakan yang diperlukan hingga pertama kali berhasil, maka X ini yang merupakan jumlah dari X1, X2 sampai XR ini sama dengan banyaknya tindakan yang diperlukan untuk mendapatkan berhasil ke R kalinya. Untuk berhasil ke R kalinya. Atau dengan demikian pengubah acak Y sama ini adalah pengubah acak Y, ya, mendapatkan berhasil ke R kalinya, ya. Kan ada di sini termasuk gagalnya juga, ya, yang berdistribusi negatif binomial dengan parameter L dan P. Nah, dengan demikian nilai harapan X, ya, nilai harapan X-nya sama dengan, karena dia merupakan jumlah dari masing-masing ini X1 sampai XR, nilai harapannya sama dengan jumlah dari masing-masing ini, ya. Nilai harapan X1 sampai nilai harapan XR ini dijumlahkan. Nah, karena dia bebas dan identik, maka baik X1, X2 sampai XR pun sama, nilai harapannya sama, yaitu 1/P. Karena ini penjumlahan ada sebanyak R kali, maka nilai harapan X-nya sama dengan R kali 1/P atau R per P. Sedangkan variannya bisa dicari dengan informasi yang sama, bahwa varian X ini sama dengan varian jumlah dari X tadi, ya, merupakan jumlah dari varian masing-masing, ya, di mana varian masing-masing itu identik, yaitu Q dibagi P per R, Q dibagi P kuadrat, ini dari geometrik, ya, ada sebanyak R, jadi R kali Q per P kuadrat. Ingat, ya, bahwa ini hubungannya sama dengan yang baris kedua ini, karena dia saling bebas, ya. Karena identik, jadi ini saling bebas, ini identik, ya. Oke, karena ada sebanyak R, maka varian sama dengan RQ dibagi P kuadrat. Nah, untuk mendapatkan nilai harapan Y tadi, mendapatkan nilai harapan Y, kita gunakan informasi bahwa karena Y sama dengan nilai harapan, pengubah acak Y sama dengan pengubah acak X dikurang R,
R-nya adalah bilangan bulat positif, maka nilai harapan Y sama dengan nilai harapan X dikurang R. Karena nilai harapan X sama dengan R dibagi P, maka nilai harapan Y-nya sama dengan R dibagi P dikurang R, atau kalau kita lihat di sini R per P ya dikurang R, atau R per P kali Q, ya, kali Q, atau RQ per P. Dan variannya, karena varian Y sama dengan varian X min R, di mana ini karena ini konstanta, ini pembacaannya hanya X, maka ini sama dengan varian X saja, yang nilainya sama dengan RQ per P kuadrat. Ini varian dari, varian dari pembaca X-nya, X ini, ya, RQ. Ya. Oke, nah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan untuk pertemuan hari ini ya. Untuk materi selanjutnya kita ikuti distribusi-distribusi diskrit yang belum kita bahas sampai sejauh ini.